Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, kembali lagi di podcast PG PAUD UNESA. Kali ini podcast ke-9. Saya Desi yang akan menemani kalian berdiskusi dalam podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik. Kira-kira tema apa ya? Ya, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bullying di kalangan anak usia dini. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber kita yang hebat dan keren, yaitu Bu Malevi Agustiningrum, SPD MPD. Selamat datang Bu Malevi. Ya, halo Sobat PAUD. Sedikit informasi tentang narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen Prodi S1 PG PAUD. Pendidikan terakhir beliau di S2 Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD, dan sekarang sedang studi lanjut di S3 Pendidikan Dasar di UNESA. Bagaimana kabarnya Bu Malevi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sharing dengan narasumber kita mengenai topik yang sedang dibicarakan. Pastinya seru banget ya untuk kita kulik-kulik lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih bullying terjadi di kalangan anak usia dini, dan kira-kira dampak apa ya yang akan terjadi pada anak tersebut? Nah, di sini kita hadir menjawab kegalauan pendengar podcaster. Buat yang masih bingung, kita langsung tanya-tanya saja pada narasumber kita. Narasumber Bu Malevi sudah siap? Sudah siap sekali. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bu Malevi tentang berita-berita yang sudah beredar bahwa adanya bullying di anak usia dini ini? Baik, terima kasih ya Mbak Desi. Sobat PAUD yang ada di manapun, untuk berita tentang bullying pada anak usia dini ini tentunya tidak hanya berupa berita saja ya. Ini banyak fakta yang terjadi, dan di zaman saat ini bullying tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tapi juga bisa dilakukan secara maya gitu. Dan itu juga banyak terjadi. Sehingga kita orang dewasa yang ada di sekitar anak usia dini tentunya perlu untuk melakukan pencegahan ataupun memberikan treatment gitu ya, memberikan penanganan yang tepat agar bullying ini bisa dampaknya itu tidak berkepanjangan, khususnya bagi anak usia dini. Nah, menurut Bu Malevi sendiri bagaimana sih peran orang tua terhadap bullying ini? Oke, tentunya sangat penting sekali ya Mbak ya, karena orang tua itu kan lingkungan yang pertama dan utama yang berinteraksi dengan anak. Jadi 24 jam anak itu akan bersama dengan orang tua. Sisanya bisa diperoleh oleh anak di lingkungan yang lain, termasuk di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga peran penting untuk anak itu ketika menjadi korban atau pelaku bullying itu salah satunya juga berasal dari dampak pengasuhan orang tua. Apalagi zaman sekarang orang tua itu kan banyak yang sibuk, baik itu di luar rumah ataupun di dalam rumah, sehingga mengabaikan hak-hak anak untuk dia itu mendapatkan kasih sayang yang sesuai dengan usianya. Karena usia dini itu kan usia 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kan 0 sampai 8 tahun. Jadi penanganan ketika di setiap jenjang usia itu pasti berbeda, dan ini belum semua orang tua itu memahami. Begitu. Apa saja Bu yang dapat mempengaruhi dan dampak dari aspek perkembangan anak usia dini itu ketika terjadi bullying terhadap mereka? Oke, ini berarti sebagai korban ya? Ya. Karena bisa jadi anak usia dini itu juga bisa sebagai pelaku. Nah, yang ditanyakan Mbak Desi kan sebagai korban. Ya. Ketika sebagai korban, tentunya ini juga salah satu faktor pengaruhnya tetap dari orang tua. Yang pertama, pengasuhan orang tua, bagaimana mendidik karakter si anak ini. Ketika anak itu tumbuh dengan pribadi yang tertutup atau introvert gitu ya, kemudian anak itu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka alami terkait
terkait dengan kemampuan sosial emosional, sehingga anak ini akan menjadi pribadi yang tidak mau mengungkapkan apa yang mereka alami, gitu ya. Termasuk konsep korban bullying ini kan juga salah satunya anak itu tidak mau terbuka kepada orang lain, sehingga ketika anak ini menjadi korban bullying itu juga pasti dampaknya akan berkepanjangan, khususnya di usia-usia selanjutnya. Kenapa anak itu perlu untuk sejak dini itu diasah juga aspek sosial emosionalnya, agar anak ini bisa menjadi anak yang pemberani, anak yang percaya diri, anak yang bisa menjaga dirinya sendiri dari ancaman orang lain, termasuk bullying ini kan. Karena bullying kan tidak harus dilakukan secara kontak fisik, melalui kata-kata itu kan yang sering, ya. Bahkan dulu mungkin Mbak Desi juga pernah mengalami hal itu, dia, sehingga di sini itu yang sangat penting ya adalah dari orang tua. Kemudian baru dilanjutkan dengan pihak-pihak lain. Karena orang tua itu yang tadi sudah saya sampaikan 24 jam hampir waktunya itu bisa bersama dengan anak. Ataupun kalau misalkan orang tua ini sibuk bekerja, berarti ada waktu anak ini bersama orang lain. Apakah itu dengan lingkungan sekolah, ataukah misalkan ada babysitter gitu ya, atau pengasuh. Nah, ini tentunya perlu ada kerjasama yang baik agar anak ini tidak berkepanjangan mengalami menjadi korban bullying tadi ya. Jadi seperti itu Mbak kalau menurut Bu Malevi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai calon pendidik ataupun pendidik bahkan orang tua untuk memberikan tips pendidikan anti bullying untuk anak kita nanti? Oke. Saya bisa memberikan masukan dulu terkait dengan konsep pendidikan yang utama dan pertama itu kan tetap dari orang tua ya, baru dilanjutkan oleh guru dan orang lain ya yang ada di sekitar anak. Jadi kalau dari segi orang tua itu bisa terlebih dahulu membuat nyaman anak ya, bersama ketika dia rumah, apakah itu dengan ibu ataukah dengan ayah. Karena sosok dua orang tua inilah yang menjadikan karakter anak itu bisa menjadi karakter yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, anak itu tidak tertutup dan bisa punya kemandirian untuk menjaga dirinya sendiri dari berbagai bahaya yang ada di sekitar anak. Ketika anak itu terbiasa menyampaikan yang mereka alami kepada kedua orang tuanya, pasti anak ini tidak akan menutup-nutupi ketika berada di situasi bahaya atau ketika menjadi korban bullying. Itu kan pasti ada sesuatu yang mereka tutupi, tidak mau bercerita. Nah, makanya ini yang pertama adalah membangun karakternya anak untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri dan pemberani tadi. Jadi ketika ada orang lain yang ingin menyakiti dia masih bisa mempertahankan dirinya gitu ya. Jadi tidak merasa bahwa dirinya itu lemah, kemudian tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Kemudian anak ini bisa menjadi pribadi yang terbuka. Maksudnya terbuka itu ya menyampaikan apa yang dia alami itu kepada orang terdekatnya, khususnya kepada orang tua. Dan yang lebih banyak dominan ya pasti seorang ibu ya. Karena Bu Malevi juga perannya tidak hanya sebagai dosen, tidak hanya sebagai dosen pembimbing dan lain sebagainya, tapi Bu Malevi di rumah itu juga sebagai ibu. Jadi ibu itu yang paling tahu, yang paling peka ketika anak itu mengalami permasalahan, ketika anak itu merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan atau mereka alami sebelumnya. Jadi perlu adanya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak. Paling tidak dengan hal-hal yang sederhana. Misal ketika pada saat makan bersama atau pada saat duduk bersama di ruang keluarga, nah itu sambil menemani anak bermain bisa digunakan untuk menanyakan, adik hari ini sudah belajar apa saja di sekolah. Karena bisa jadi bullying itu anak-anak bisa mendapatkannya itu dari lingkungan yang lain
selain di lingkungan keluarga. Jadi perlu ada komunikasi seperti itu agar anak itu merasa dianggap ya, bahwa anak itu juga perlu diperhatikan apa saja yang sudah mereka lakukan di sekolah, kemudian dengan temannya itu mereka melakukan apa saja. Bahkan bisa jadi pada saat diskusi itu atau pada saat tanya jawab itu anak-anak tidak secara tidak langsung itu menceritakan hal-hal yang ternyata itu konsep bullying gitu ya. Itu jadi orang tua harus bisa memberikan waktu quality time bersama dengan anak. Terus ketika menjadi seorang pendidik, di sekolah, nah ini tentunya guru itu kan pasti akan memahami karakteristik setiap anak didiknya di kelas. Sehingga guru yang baik, guru yang bijak adalah guru yang bisa memahami ketika anak itu tidak sama seperti pada hari-hari biasanya. Guru itu harus menyelidiki, kenapa ya anak ini kok berbeda dari biasanya, ada apa yang terjadi. Nah, setelah punya dugaan itu, maka guru harus untuk segera menjadi detektif ya, menganalisis secara lebih dalam kira-kira apa permasalahan yang dialami oleh anak ya. Apakah dia mendapatkan kekerasan dari keluarganya, bisa jadi, ataukah juga bisa dari temannya, atau bisa juga dari lingkungan masyarakat. Jadi guru juga harus berperan untuk memberikan solusi ketika anak itu mengalami permasalahan. Dengan caranya seperti apa? Berkomunikasi dengan orang tua tentunya. Kemudian melakukan home visit ke rumah kalau memang memungkinkan. Bisa mewawancarai anggota keluarga terdekat atau tetangga kanan kirinya anak. Nah itu. Kalau memang guru bisa mengatasi permasalahan itu tanpa ada pihak yang lain, maka tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau guru merasa bahwa permasalahan itu masih perlu ada penanganan yang lebih intensif, maka guru itu harus bekerja sama dengan pihak yang lain. Misal kepada psikolog, psikiater, tenaga medis atau tenaga ahli yang lain yang disesuaikan dengan konteks permasalahan pada diri anak. Jadi guru itu tidak bisa semuanya diatasi sendiri, ada kalanya juga perlu ada bantuan dari orang lain. Makanya lembaga PAUD itu layanannya kan tidak hanya berupa layanan pendidikan saja, ada layanan yang lain, atau bisa diistilahkan itu layanan PAUD holistik integratif. Jadi integratifnya itu PAUD, satuan PAUD itu bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain yang relevan dengan program kegiatan atau terkhusus untuk menangani permasalahan anak. Begitu Mbak Desi. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Malevini, hal apa saja yang bisa kita sampaikan? Gimana cara kita menyampaikan anak tentang bullying ini, bahwa di dunia ini tuh ada bullying? Gimana cara membangun karakter anak itu untuk tidak lemah? Oke, tentunya dengan konsep dari berbagai ahli, anak usia dini itu kan bisa memahami sesuatu itu harus dengan konsep yang konkret, tidak hanya berupa nasihat-nasihat saja, tapi harus berupa kegiatan-kegiatan yang konkret dan menyenangkan. Nah, konsep konkret dan menyenangkan ini harus muncul di berbagai kegiatan anak. Ketika berada di lingkungan rumah, berarti orang tua itu juga harus punya quality time yang di dalamnya muncul ada kegiatan yang menyenangkan, dan tentunya harus juga konkret ya, memberikan penjelasan tentang konsep bullying tersebut. Memang kalau untuk orang tua ini punya keterbatasan ya, tidak seperti di sekolah kan bisa menghadirkan media, bisa menghadirkan narasumber dari lain gitu ya, untuk bisa ada di kelas menjadi kelas inspirasi gitu. Tapi kalau di rumah kan tidak bisa seperti itu, sehingga perlu dilanjutkan apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Ketika orang tua sudah melakukan hal tersebut pada anak, nah guru ini bisa mendesain kegiatan yang arahnya ini agar anak itu menjadi pribadi yang pemberani, menjadi pribadi yang
tentunya tidak tertutup ya, bisa terbuka ketika anak itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, anak itu mau bercerita. Karena memang anak itu bisa menjadi seperti apa itu ya adanya kerjasama dari berbagai lingkungan tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi ketika menjadi guru di sekolah tentunya perlu ada konsep kegiatan yang menyenangkan. Nah, menyenangkan itu kan salah satunya dengan kegiatan bermain ya. Nah, bermain yang bagaimana ini yang bisa menanamkan pendidikan karakter pada anak, khususnya dalam hal untuk ini anak-anak tidak mengalami bullying atau menjadi pelaku bullying. Jadi contohnya ketika tidak menjadi korban bullying, anak-anak harus distimulasi dengan kegiatan anak-anak itu mau menyampaikan isi hatinya. Contoh kegiatannya bisa seperti ini. Setiap pagi anak-anak itu sebelum berkegiatan inti, guru bisa mendesain dengan kegiatan literasi. Contohnya dengan menggambar sesuai dengan ide mereka ya. Dari coretan gambar itu nanti akan terlihat suasana hati mereka itu seperti apa. Nah, ketika sudah ada hasil karyanya, guru itu bisa menstimulasi dengan anak itu diminta bercerita tentang apa yang mereka gambar. Nah, kalau misalkan di pagi itu anak merasa tidak baik-baik saja, biasanya yang digambar itu akan tidak berbentuk terus tidak karu-karuan gitu ya. Abstrak. Iya, abstrak. Jadi itu akan terlihat, guru itu akan bisa melihat, oh anak ini sedang emosinya bagus, oh anak ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu harus bisa menjadi perhatian. Kemudian ketika sudah dibiasakan seperti itu, maka guru juga bisa mendesain dengan kegiatan yang lain. Bullying itu kan ada kaitannya dengan orang lain ya, berarti interaksi dengan antara anak dengan anak yang lain atau anak dengan orang dewasa. Jadi di sini anak itu perlu untuk dilatih terkait dengan interaksi sosialnya. Karena bullying itu lebih banyak berkaitan dengan sosial emosional. Sehingga desain program kegiatannya perlu untuk juga diberikan kegiatan yang menstimulasi interaksi sosialnya anak itu bisa bagus. Anak yang pemalu, anak yang cenderung suka bermain sendiri, itu jangan dibiarkan terus seperti itu. Guru itu harus mendesain kegiatan pembelajarannya itu dengan ada poin kerjasamanya. Apalagi zaman saat ini istilahnya itu di abad 21 itu kan butuh ada keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, ketika anak itu bisa berkolaborasi dengan orang lain, maka kan harus kemampuan komunikasinya itu bagus, ya kan? Iya. Kalau kolaborasinya tidak bagus, pasti komunikasinya juga tidak bagus. Nah, itu yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang. Jadi interaksi sosialnya ini dengan banyak kegiatan ya, bisa itu dari kegiatan bermain peran, kemudian juga bisa kegiatan membuat project ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka sudah diarahkan ke sana, model pembelajarannya harus berbasis project ya. Jadi bisa spesifiknya seperti itu, meskipun banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya itu lebih kreatif. Jadi itu tugas guru kan ya. Ya seperti itu Mbak Desi. Ya baik, terima kasih Bu Malevi. Sebagai penutup, apa kata-kata terakhir Bu Malevi untuk orang tua di luar sana untuk menjaga anaknya? Baik. Iya baik. Bagi orang tua yang saat ini memiliki anak usia dini, bisa sekitar usia 0 sampai 6 tahun, mari kita bersama-sama untuk bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat, anak-anak yang pemberani, anak-anak yang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Tentunya tujuannya adalah agar anak ini menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan hebat. Tentunya bisa berguna untuk semuanya, untuk lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Itu saja dari saya.
Terima kasih Bu Malevi. Demikian sharing-sharing kita kali ini tentang bullying di kalangan anak usia dini. Terima kasih Bu Malevi. Terima kasih para pendengar podcaster yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and share video ini ke teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.